Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilqis Adalah Nurbaiti dengan NIM 11920606016 dari kelas 5A Pendidikan Biologi. Video ini saya buat sebagai video laporan praktikum fisiologi hewan tentang alat indera. Alat indera atau sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur syaraf, dan bagian dari otak yang ikut serta dalam tanggapan indera. Terdapat beberapa macam reseptor pada tubuh manusia yang dibedakan menjadi beberapa golongan berdasarkan responnya terhadap lingkungan. Di antaranya, yang pertama ada indera peraba oleh kulit, yaitu reseptor khusus untuk menanggapi beberapa respons, seperti oleh corpus Meissner, corpus Pacini, corpus Purkinje, corpus Krause, dan ujung syaraf tanpa selaput. Yang kedua, ada indera pengecap oleh lidah, yang dapat merasakan beberapa rasa utama, yaitu manis, asin, asam, dan pahit. Adapun jenis papila pada lidah antara lain papila filiformis pada depan lidah, papila fungiformis pada depan dan tepi lidah, serta papila circumvallata pada belakang lidah. Yang ketiga, indera pendengaran oleh telinga, yang berfungsi untuk mendengarkan suara atau bunyi. Telinga pada manusia itu memiliki 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Yang keempat, ada indera pembau oleh hidung, yang menanggapi rangsangan berupa bau. Dapat mencium bau ini dikarenakan pada hidung memiliki sel-sel pembau yang dilengkapi rambut halus silia olfaktori. Yang kelima, ada indera penglihatan oleh mata, yang berfungsi untuk menerima rangsangan berupa cahaya, karena di dalamnya terdapat reseptor penerima cahaya atau fotoreseptor. Adapun tujuan praktikum mengenai alat indera, khususnya pada indera penglihatan adalah untuk mengetahui bintik buta, dan pada indera pembau untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Alat dan bahan. Langkah kerja percobaan bintik buta. Yang pertama, ukur dan gunting kertas manila berukuran 3 x 14 cm, kemudian buat tanda positif dan titik dengan garis tengah 2 mm dan jarak di antara keduanya 10 cm. Kemudian lakukan percobaan. Pegang kertas dengan jarak 50 cm dari mata, tanda titik dipasang di sebelah dalam. Mata kanan ditutup dan pusatkan pandangan mata kiri pada tanda titik. Selanjutnya, dekatkan kertas secara perlahan sampai tanda positif hilang dan catat pada jarak berapa hilang. Kemudian, jauhkan kertas secara perlahan sampai tanda positif kembali muncul dan catat pada jarak berapa muncul kembali. Lakukan hal yang sama pada mata kiri. Kemudian, dengan langkah percobaan yang sama, ulang percobaan sebanyak 3 kali percobaan dan jangan lupa untuk mencatat ketiga hasil percobaan. Langkah kerja percobaan indera pembau. Yang pertama, potong kecil apel dan jahe dengan ukuran yang sama. Kemudian, mata ditutup atau merem, pasang penjepit atau jepit hidung menggunakan tangan. Makan sepotong apel tanpa diberitahu, kemudian tentukan jenis makanan yang dimakan. Dengan mata tertutup dan tanpa penjepit hidung, makan lagi sepotong apel. Lakukan hal yang sama, mata ditutup dan hidung dijepit, serta mata ditutup dan hidung tidak dijepit pada jahe tanpa diberitahu untuk mengetahui jenis makanan yang dimakan. Tabel hasil pengamatan. Nama mahasiswa, Bilqis Adalah Nurbaiti. Pada percobaan pertama, mata kanan ditutup, jarak pada waktu tanda positif hilang 30 cm, jarak pada waktu tanda positif tampak kembali 45 cm. Mata kiri ditutup, jarak pada waktu tanda positif hilang 24 cm, jarak pada waktu tanda positif tampak kembali 37 cm. Pada percobaan kedua, mata kanan ditutup, jarak pada waktu tanda positif hilang 29 cm, jarak pada waktu tanda positif tampak kembali 40 cm. Mata kiri ditutup, jarak pada waktu tanda positif hilang 26,5 cm, jarak pada waktu tanda positif tampak kembali 40 cm. Pada percobaan ketiga, mata kanan ditutup, jarak pada waktu tanda positif hilang 33 cm, jarak pada waktu tanda positif tampak kembali 45 cm. Mata kiri ditutup, jarak pada waktu tanda positif hilang 29 cm, jarak pada waktu tanda positif tampak kembali 43 cm. Adapun dari ketiga percobaan, jumlah jarak pada mata kanan ditutup pada jarak waktu tanda positif hilang 92 cm dengan rata-rata 30,67 cm.
Mata kanan ditutup, jarak pada waktu tanda positif tampak kembali jumlahnya 130 cm, dengan rata-rata 43,3 cm. Mata kiri ditutup, jumlah jarak pada waktu tanda positif hilang 79,5 cm, dengan rata-rata 26,5 cm. Mata kiri ditutup, jarak pada waktu tanda positif tampak kembali jumlahnya 120 cm, dengan rata-rata 40 cm. Pembahasan. Menurut Iswari dan Nurhastuti tahun 2018, perangsangan suatu reseptor atau alat indera akan memberikan informasi kepada sistem saraf untuk mengenal keadaan sekitar, sehingga tubuh dapat segera menyesuaikan dengan keadaan tersebut. Reseptor indera yang dimiliki oleh manusia adalah peraba, pengecap, pendengaran, pembau, dan penglihatan. Pada percobaan pertama mengenai indera penglihatan, menurut Henny tahun 2009, mata manusia memiliki dua buah bintik, yaitu bintik kuning dan bintik buta. Bintik kuning memiliki sejumlah sel saraf kerucut, sedangkan bintik buta tidak memiliki sel batang maupun sel kerucut. Bintik buta merupakan suatu bagian mata yang berfungsi sebagai daerah tempat saraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata. Dilanjutkan oleh Raswasta pada 2007, reseptor, konduktor, dan efektor berpengaruh besar pada sistem kerja dan koordinasi mata. Apabila bayangan benda jatuh tepat di bintik buta, maka otak tidak akan mendapatkan sinyal dari mata, karena bayangan itu jatuh tidak pada sel-sel yang peka cahaya. Maka benda yang sebenarnya ada di depan kita tidak akan diidentifikasi keberadaannya oleh mata. Berdasarkan pada hasil pengamatan percobaan pertama, diketahui bahwa jarak mata dengan objek yang dilihat jatuh pada bintik buta di setiap orang berbeda-beda. Menurut Raswasta tahun 2007, hal ini dikarenakan perbedaan ukuran bola mata, kecembungan lensa mata, dan jarak lensa ke retina pada setiap orang itu berbeda-beda. Adapun pada percobaan kedua mengenai indera pembau yang berhubungan dengan indera pengecap. Berdasarkan pada percobaan, antara indera pembau dan indera pengecap ini saling bekerja sama. Menurut Ahmad 2021, rangsangan bau dari makanan mencapai rongga hidung yang diterima oleh reseptor olfaktori dan diteruskan ke pusat rasa serta bau di otak. Kemudian, otak memerintahkan berbagai sel atas makanan yang masuk untuk mengirimkan sinyal kepada reseptor lidah tentang rasa yang cocok untuk bau tersebut, dan secara otomatis kelenjar akan mempersiapkan diri dengan menghasilkan cukup banyak air liur. Pertanyaan dan jawaban. 1. Apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Berdasarkan hasil pengamatan, tanda positif digunakan untuk mengetahui jarak titik bintik buta yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini dapat terjadi, hilang atau muncul kembali jika bayangan dari tanda positif tersebut masuk ke daerah bintik buta. 2. Pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak yang lain tampak kembali. Apa sebabnya? Pada jarak tertentu, tanda positif hilang karena tanda positif dibiaskan masuk ke dalam bintik buta, yaitu daerah yang berada pada jarak antara hilangnya tanda tersebut sampai muncul kembali. Hilangnya tanda positif disebabkan karena pada bintik buta tidak memiliki reseptor cahaya. Kemudian, tanda positif tersebut akan muncul kembali karena daerah bintik buta telah habis dan retina sudah mampu menangkap cahaya, sehingga bayangan tampak jelas dan terlihat kembali. 3. Adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Tidak. Peristiwa hilangnya tanda positif disebabkan karena bayangan benda atau tanda positif jatuh pada bintik buta. Sedangkan peristiwa buta warna disebabkan karena adanya kelainan fotoreseptor, khususnya pada sel konus yang peka terhadap warna. 4. Orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangannya menjadi gelap. Ada kesamaannya dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi. Jelaskan. Pada retina mata manusia terdapat dua jenis sel penerima cahaya, yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel batang berfungsi untuk menerima cahaya yang lebih baik dan dapat melihat dalam kondisi gelap. Saat terjadi perubahan dari kondisi terang ke kondisi gelap, protein dalam sel-sel fotoreseptor atau protein rhodopsin akan mengalami degradasi, menghilang saat terpapar cahaya yang terang, dan akan diregenerasi atau dibentuk kembali saat menghilang. Proses regenerasi rhodopsin membutuhkan waktu. Oleh karena itu, saat cahaya berubah secara mendadak dari terang ke gelap, manusia akan mengalami buta sementara atau terlihat gelap.
dan perlahan penglihatan akan kembali. Dengan demikian, hal tersebut ada kesamaannya dengan hilangnya tanda positif pada percobaan, karena tanda tersebut dibiaskan masuk ke dalam bintik buta, sehingga tanda tersebut hilang atau tidak terlihat. Hal tersebut dikarenakan pada bintik buta tidak memiliki reseptor cahaya. 5. Dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang dimaksud dengan akomodasi itu? Ya, mata melakukan akomodasi. Daya akomodasi mata adalah kemampuan otot mata untuk menebalkan atau memipihkan lensa mata. Hal yang demikian ada karena adanya perubahan jarak fokus lensa mata dengan cara mengubah kecembungan lensa mata. Untuk melihat benda yang dekat, otot akomodasi mata menegang, sehingga lensa mata mencembung. Sedangkan untuk melihat benda yang jauh, otot akomodasi mata mengendur, sehingga lensa mata akan memipih. 6. Orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Orang yang lanjut usia biasanya mengalami rabun tua atau presbiopi. Peran kacamata adalah untuk memfokuskan kembali atau menggeser titik fokus ke makula dari yang sebelumnya terlalu di depan, di belakang, ataupun double menjadi tepat jatuh pada titik retina. Baik, adapun kesimpulannya, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, alat indera pada manusia itu ada 5, yaitu indera peraba oleh kulit, pengecap oleh lidah, pendengaran oleh telinga, pembau oleh hidung, dan penglihatan oleh mata. Bintik buta pada tiap mata manusia itu berbeda-beda, disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ukuran bola mata, kecembungan lensa mata, dan jarak antara lensa mata dengan retina. Hilangnya tanda positif pada percobaan dikarenakan pada bintik buta tidak memiliki fotoreseptor, dan muncul kembali karena retina mampu menangkap kembali cahaya. Adapun pada percobaan kedua mengenai indera pembau, kemampuan indera pembau mempengaruhi kepekaan indera perasa. Pasalnya, jika indera pembau tidak dapat menjalani tugasnya dengan baik, maka indera perasa pada lidah hanya dapat menyeleksi beberapa rasa saja. Sekian video laporan praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.